di Ngobrol Inspiratif, tempat kita ngobrol santai tapi penuh makna, cerita tentang sosok inspiratif di internal KAI Logistik. Saya Azmi Saya Dila. yang akan nemenin episode kali ini. Nah, ini udah hadir Nadila nih. Beliau adalah sebagai peserta Growth Acceleration Program yang kebetulan juga beliau menjadi juara satu di program tersebut. Iya, betul. Halo Dila, apa kabar? Halo, kabar baik. Nah, Asik udah diajak nih ngobrol-ngobrol, bisa sharing-sharing bareng. Sebelumnya ya saya ucapin selamat menjadi juara satu. Nah, sebelum membahas tentang apa itu Growth Acceleration Program, jadi pengen tahu sih apa background Adila sebelumnya. Oke, kalau misalkan untuk background, aku tuh sebenarnya S1 dari manajemen. Jadi sekarang kan kerja di marketing, ya lumayan relate lah aku kerjanya. Dari sisi background pendidikan satu manajemen, fokusnya di marketing. Nah, sebelum kerja di Kalog juga kerjanya jadi digital marketing gitu. After marketing, digital marketing, sekarang jadi marketing and sales. Oke, berarti backgroundnya sedikit ada apa? Jadi sebelum marketing sini punya background pendidikan di tentang manajemen marketing ya, manajemen pemasaran, lalu juga bekerja di salah satu perusahaan yang bergerak digital marketing. Iya. Oke, nah lanjut, mau tahu apa sih itu tadi Growth Acceleration Program? Oke, jadi growth GAP, kita kan Oh, pakai GAP GAP. gitu. GAP itu adalah singkatan dari Growth Acceleration Program, di mana program itu adalah program dari aduh jadi growth. Di mana program ini tuh dari tim Human Capital dari Kalog. Iya benar, dari tim Human Capital. Memang inisiasinya tuh untuk upgrade skill dari tim marketing Kalog, yang tujuannya ya pada akhirnya memang peningkatan pendapatan. Tuh caranya gimana ya, pasti ningkatin skill dari yang menghandle atau yang ke bisnis lah tuh. Itu si GAP itu dari bulan kapan mulainya itu? Dari bulan dan itu kita bulan April, misalnya April itu 2 hari apa 3 hari itu kita dikumpulin dulu bareng-bareng di Ancol, dijelasin dulu kayak dikasih materi-materi gitu. After dari Ancol itu kita weekly tiap Rabu jam 4 sore kita meeting bahas progres, terus kayak ada materi juga, ada tugas kelompok juga tuh. Dari tugas kelompok sampai akhirnya itu lama-lama ada assignment sendiri. Satu-satu orang dikasih tugas yang akhirnya final assignment ini adalah kayak project sendiri-sendiri. Project sendiri-sendiri buat kemajuan kalau lainnya kan, bisnis apa yang harusnya ada gitu, atau improvement apa yang harus kita lakukan biar kalau makin maju gitu, terus satu orang. Nah, dari yang tadi programnya, yang tadinya dari kelompok terus ke sendiri. Nah, itu yang pas sendiri itu adalah ngangkat tema apa? Kalau untuk temanya sesuai dengan background sih sebenarnya Mas. Pertamanya memang karena background, terus juga kedua karena melihat kayaknya di KAI Logistik untuk hal ini tuh belum terlalu aktif lah dilakukan gitu. Jadi tema yang saya angkat itu digital marketing strategi untuk KAI Logistik. Jadi temanya digital marketing yang emang akan dimanfaatkan untuk semua lini bisnis yang ada di Kalong. Nah, kenapa ngangkat tema digital marketing? Iya, kalau untuk digital marketing sih ya karena ada background pertama, karena ada background, terus karena memang tertarik dengan bidang itu, terus kedua ya ketiga karena ngelihat di KAI Logistik kayaknya belum terlalu optimal untuk digital marketingnya. Terus kenapa sih nggak kita coba ke arah sana gitu ya, nggak apa-apa kalau nggak langsung oke gitu, at least ya kita ada usaha dulu lah gitu, kita udah adalah pikiran ke sana gitu.
Nah, sebelum ngebahas di digital marketing lebih dalam, nah menurut sesuai data itu kan tahun ini sektor transportasi dan logistik itu tumbuh Benar-benar. lebih dari 8% Benar gitu ya. benar. Nah, menurut Dila pertumbuhan ini apa sih dampaknya untuk KAI logistik? Kalau misalnya kita lihat dari data, Mm-mm. data itu kan 8% Ya. tumbuh ya transportasi dan pergudangan gitu. Kita zoom in lagi sebenarnya itu adalah dibagi jadi dua sebenarnya. Kita fokusnya ke angkutan kereta ya. Mm-mm. Angkutan kereta kan yang kayak kita orang-orang banyak tahu lah, penumpang Penumpang. gitu ya, benar. Kalau untuk angkutan penumpang menggunakan kereta, market share-nya itu 7%. Mm. 7%. Nah, sisa 1%-nya itu angkutan barang. Sedangkan kita kayak logistik kan memang fokusnya di angkutan Kan barang. barang gitu. Nah, dengan market share existing 1% ini, pasti kita pikir dong, ya, sayang banget lagi kita cuma manfaatin 1% dari ibaratnya kayak ada kolam, kita cuma makan satu ikan, Iya, sisanya kita nggak makan, biarin aja gitu. harus nyemplungin ikan ke kolam-kolam itu ya. Iya, masa dikasih orang lain gitu, sedangkan kita tahu tuh ada ikan di situ Nah, gitu. itu. Nah, ya udah, jadi kita harus mikir gimana caranya memanfaatkan atau menggaet 99% ini. Gak usah lah maruk-maruk banget 99% Nah, gitu ya, at least nggak 1% inilah, either itu naik jadi persen, itu kan sebenarnya udah oke banget kalau untuk by data. Itu yang harus kita manfaatkan, karena kalau dari existing kan kita dapat dari tipikal bisnis kita yang sekarang, kita dapat nih 1%. Nah, harus kita cari lagi dong cara lain gimana untuk meningkatkan si 1% ini betul. gitu. Nah, makanya aku mikirnya tuh ya kenapa nggak kita coba gitu di bidang marketing. Kalau toh ya juga kita juga banyak resource-resource yang kita Jadi kalau secara si apa namanya ikannya mah udah banyak gitu ya, iya, pasarnya ada, jadi kita tinggal menyemplungin ikan itu ke kolam tersebut. Jadi dengan cara komunikasi dan iya, positioning ke ya kita cobalah pasar ya. banyak-banyak cara yang belum pernah kita coba. Begitu peluang apa yang bisa dimanfaatkan KAI logistik sekarang? Kalau untuk sekarang sebenarnya ada bisa tiga sih. Yang pertama itu digital acquisition, Mm-mm. terus juga brand positioning, sama itu ada green logistik. Nah, kalau untuk green logistik kan kenapa nih kita bisa fokus ke Ya, sana gitu ya pertanyaannya. Kalau untuk green logistik, karena sekarang itu kan dunia udah mulai mengarah tuh ke oh iya betul, iya sustainability, betul. ramah lingkungan gitu. Kayak ada mobil listrik, terus Mm-mm. emisi karbon Oh yang iya kayak kayak betul. gitu. Kita bisa fokus ke sana karena kan angkutan kereta juga yang rendah emisi ya, Ya, salah satu yang paling rendah emisi dibanding moda transportasi masih lain lain. gitu. Terus yang untuk brand positioning, kita kan KAI Logistik kan anak usaha nih dari KAI, di mana KAI udah punya nama besar lah di Indonesia untuk transportasi moda KA. Kita bisa memanfaatkan itu untuk meningkatkan trust di customer. Hmm. Terus yang ketiga ini yang agak yang relate dengan pembahasan kita sebelum-sebelumnya itu adalah digital acquisition. Emang kita fokus ke digital di mana customer itu mostly menggunakan internet lah Hmm. untuk semua kegiatannya atau even itu mencari kebutuhan mereka. Kita pun juga sebagai konsumen orang lain juga melakukan hal sama gitu, Betul betul. apa-apa dicari di internet, di Ya betul. TikTok, Ya, gitu. ya kan sekarang juga kayak lagi searching nyari makanan apa atau nyari barang apa, Heeh. tiba-tiba kayak HP tuh kayak bisa ngebaca pikiran kita gitu ya. Benar, iya, karena itu kan data juga sebenarnya, Oh gitu ya. heeh. Jadi kayak si internet atau Google atau apa bisa ngebaca. Iya, nanti kita diarahin tuh lama-lama ke sana, Ah, ah, ah. ke hal-hal yang kita cari lah, karena Betul. kan algoritmanya emang ngarah, oh orang ini tertariknya ke bagian ini gitu. Oh, jadi kayak bisnis kita yang kurir cocok banget tuh ya kalau misalkan Benar benar kita lagi mau kirim barang, mau kirim pakai ekspedisi apa nih, benar kalau benar lagi benar banget. tiba-tiba kalau kalau pakai ads tiba-tiba muncul tuh, kalau dia tertarik langsung nanya Iya, cek. itu salah satunya sih yang pengen kita lakukan. Obat itu jadi salah satu strategi yang akan Benar, angkat gitu ya. benar. Nah kalau tadi bicara positioning nih, kira-kira sih kalau tuh positioningnya apa yang tepat? Kalau untuk kalau
ada 3 juga sih sebenarnya. 3 bener. Apa aja tuh? Kalau untuk angkutan barang menggunakan moda kereta api itu, Mhm, kita tuh bisa fokus di ketepatan waktu. mhm. Karena kan untuk GPK dari kereta itu kan emang udah fix. Iya, Once itu udah rilis, ya udah, itu akan pakai terus gitu, nggak akan ada telat, kecuali emang ada force major iya. gitu ya. Kalau misalkan aman-aman aja ya waktunya tepat. Itu kita bisa fokus ke sana untuk konsumen-konsumen yang memang butuh real time atau butuhnya itu, yang nggak lelet lah gitu. Oh gitu. Pengiriman barang cepat, Tepat waktu ya. aman, ya benar, aman juga, terus juga transparansi. Hmm, Transparansi ini tracking real time, kayak, yang bisnis kurir kita itu kan, customer bisa ngecek, nge-trace udah nih, sampai mana iya gitu ya? paketnya udah sampai mana gitu. Terus kalau misalkan ada kendala apa, bisa juga langsung menghubungi, apa namanya, customer service kita gitu. Transparansi dan juga sustainability. Hmm, Sustainability itu karena memang angkutan menggunakan kereta kan rendah emisi iya karbon. betul. Untuk, apa, untuk misalkan contohnya di bisnis multi komoditi gitu. Di bisnis multi komoditi itu kan, kontainer itu banyak konsumennya. Iya. Mulai dari konsumen nasional, perusahaan multinasional gitu. Nah, untuk negara-negara yang udah menerapkan, apa, potongan pajak menggunakan emisi karbon Hmm, itu yang dimanfaatkan, keunggulan kita. Jadi kayak negara Jepang, Eropa, itu kalau, mereka menggunakan angkutan yang rendah emisi, bisa diklaim, klaim emisi karbonnya itu, potongan pajaknya. oh gitu. Heeh, di Indonesia sih akan mengarah ke Oke. sana, Oh, cuma belum diterapkan. Makanya kita udah ada keunggulan lebih nih hmm. dibanding moda transportasi lain. Lumayan kalau misalnya potong pajak jadi Bener, jadi kecil iya pajak. iya, makanya itu lagi digadang-gadangkan lah untuk, Oh, ada di Indonesia. tadi kan juga kayak ngebahas tracking juga tuh sempat. Heeh heeh, Nah kalau yang kayak kita multicom yang mhm. B2B itu juga bisa di tracking barang. Bisa bisa bisa. Kita itu biasanya, kalau untuk kontainer ya, Ah, kalau untuk kontainer itu kita ada setiap pengiriman dan juga kedatangan itu kita, ngasih email. mhm, Email konfirmasi kedatangan barang dan juga email konfirmasi keberangkatan. Jadi iya. customer tuh tanpa mereka nanya ke kita udah info, misalkan, "Oh, ini berangkatnya jam segini, tanggal segini," gitu, "akan datang tanggal segini." Jadi kalau untuk customer mau ngambil barang Nah, atau mau di-DOORING, mau di-pick-up, udah tahu jadwalnya, nggak mendadak-mendadak berarti gitu. tanpa kita customer nanya gitu contohnya Heeh, aku kita udah langsung duluan, dikasih info ya. udah duluan Berarti gitu. pelayanannya nomor satu. Ya jelas, harus, Apa pelayanan harus customer utama. oriented ya berarti. Bener, kita ready kok 24 jam Wah ditanya gila apa customer. tuh? Ditanya customer mau jam berapa juga, kalau standby lah. Standby 24 jam. Ya dong, Eh, harus kayak gitu aku dong. aja nggak sampai 24 jam. Karena ya selain hal yang 3 tadi, pelayanan Hmm, pasti yang utama, Mas. Karena kan misal nih kita dari, sisi marketing iya, gitu, kita udah dapet customer baru gitu, iya betul. dengan, berbagai cara lah kita dapat customer baru, terus masa customer itu nggak di-maintain gitu, baik dari sisi marketingnya maupun dari sisi service yang kita Ya, kasih oke. gitu. Kalau misalkan kita dapat customer baru terus ternyata service kita nggak memuaskan, ya udah, mereka juga nggak akan pakai kita lagi Betul gitu. betul. Effort yang kita keluarkan untuk menggait customer baru itu ya ibaratnya juga sia-sia aja. Karena kan ini juga bisnis jasa ya, jadi jasa Betul, pengiriman. Jadi kalau kayak perusahaan jasa kalau aku kayak big order jasa mau kirim paket apa gitu. mhm. Nah itunya paketnya lambat, terus juga kalau kayak mau komplain pun Iya, susah, diarahin benar benar benar, kemana-mana gitu heeh, ya. Jadi iya pasti kita bakal mundur perlahan sih ya. iya, karena ya itu kata yang kayak Mas bilang tadi, kita kan bisnisnya jasa, otomatis ya memang harus itu yang paling kita tonjolkan. Luar biasa. Nah lanjut lagi nih, sekarang strateginya itu yang tadi Dila bilang mulai dari apa, digital acquisition-nya itu ya, Mhm. strateginya apa aja yang mau Dila terapkan nanti? Kalau untuk, digital strateginya itu, kemarin sih di pembahasan GAP kemarin itu aku, narik pakai metode peso sih, nggak tahu Peso ya spellingnya peso beneran apa enggak. peso?
Iya, atau pisau atau apa gitu ya, nggak ngerti. Cuma, aku pakai metode peso itu singkatan dari pay, Mhm. earn, eee, share, dan juga own. Jadi yang paid itu yang apa, strategi digital yang berbayar. Oh, oke. Heeh, yang berbayar kayak digital, Kayak kayak Google Google Ads, Ads ya? heeh, bener, Google Ads, Meta Ads, Oh, oke. LinkedIn Ads gitu. Kalau yang untuk earn ini emang juga berbayar tapi, apa namanya, metodenya beda tuh. Kalau yang satunya digital, Mhm. yang satunya lagi kayak, PR. Terus, Oh, press kayak gitu. release, terus, ke media, ke Kalau oh, CSR. CSA termasuk? Bener. Yang berbayar tapi metodenya beda dengan yang paid tuh. Kalau yang untuk share itu yang sosial media, yang udah kita lakuin sekarang. Oke, Mhm. bikin konten-konten feed, Benar reels gitu benar ya? benar, heeh. Itu kan juga meningkatkan awareness untuk, customer kita Ya. juga gitu. Terus yang untuk own itu adalah kita memanfaatkan, resource yang udah kita punya kayak website, perusahaan kita, Mhm. itu kita bisa optimalkan pakai SEO-nya, SEM-nya, itu kita bisa optimalkan. Kurang lebih kayak gitu, Mas. Eee, dari strategi peso itu, Mhm. ada nggak, contoh konkretnya gitu, Dil? Bisa sih, kalau sekarang kayak sosial media kita udah lakukan Mhm. di existing kita kan, Ya, di bikin PR ya? konten, heeh, PR-nya, press release itu kita udah. Cuma mungkin yang belum yang paid digitalnya kali ya, Mhm mhm. kayak yang di LinkedIn kita bisa fokus ke, market B2B-nya dulu. Market B2B kita, targetin untuk, expertise expertise gitu yang ada di LinkedIn kayak misal angkutan multi komoditi atau angkutan kurir yang orang-orangnya butuh, kontainer lah, Mhm. atau butuh handling project yang gede lah, untuk Mmm. project logistik gitu ya. Mungkin mereka, nggak mencari itu di Instagram gitu kan, Oh nggak iya. mencari itu di TikTok gitu ya, tapi mencari di, platform yang memang, sedikit lebih formal gitu, Heeh. contohnya LinkedIn gitu. Karena kan LinkedIn bukan buat cari kerja doang Oh gitu. gitu. Setahu saya LinkedIn cuman Iya cari bener, kerja doang. lebih luas dibanding itulah gitu. Kita fokus tuh, bisa kita bikin, campaign Mhm. kayak, green movement gitu, by train atau apa, Oke. kita bisa pakai itu, targetkan untuk, konsumen B2B yang memang butuh untuk, jasa kita itu, Mhm. nanti itu, kita optimalkan pakai Oh, T. kita ada LinkedIn nggak sih? Belum ya? Oh ada, Ada tapi ada, belum optimal ya? belum ada 2 tahu. Ada 2. Kalau Heeh, dan mostly banyak orang yang salah. Ada, iya, maksudnya itu di LinkedIn itu kalau ada 2 apa namanya? KAI Logistik apa? kereta api logistik, Satu lagi? KAI Logistik. Yang Oh, punya kita KAI Logistik kan. Nah, makanya orang sering search-nya itu kereta api logistik. siapa yang bikin itu satu? Nah, kayaknya itu better di-report atau Oh apa iya gitu, sih karena betul. banyaknya ke Lebih sana. tahunya ke Heeh, kereta api logistik ya. bener. Oh jadi PR lah. Itu apa sih? Oh tim PR maksudnya. Bolehlah bareng-bareng. Nah, kalau targetnya sendiri apa yang mau dicapai di ya 6 bulan ke depan atau 1 tahun ke depan? Kalau untuk target sih sebenarnya kita itu kalau emang ini bicaranya kalau emang udah mulai gitu ya, Mas, ya? Oh berarti kemarin dari yang, eee, paparannya Dila yang programnya itu Mhm mhm. belum dijalankan? Belum belum belum. Apa nunggu dari SDM dulu apa gimana? Nungguin, Oh gitu? karena kan sebenarnya itu nggak langsung bisa direalisasikan gitu, Oh Mas, iya. banyak tahapnya. Ini tuh, arahnya akan kemana gitu, terus yang handle akan siapa gitu, karena kan existing, itu juga masih di. Oh di kerjaan Iya, sehari-hari. maksudnya kayaknya hampir nggak mungkin untuk meng-handle dua-duanya Oh betul betul. gitu kan. Takutnya juga nggak optimal. Paling, tapi kayaknya akan mengarah ke sana sih, mungkin akan dibentuk tim dulu, Mmm. kalau udah selesai, kalau udah ada timnya, terus udah tahu akan mau apa, di awal itu 1 tahun pertama, itu fokus ke fundamentalnya dulu sih, Mas. Mhm. Karena kan ibaratnya kita
masih nol banget lah Ya betul gitu, betul. nol banget. Jadi kita harus bangun dulu basic-nya benar-benar kuat, sampai di-maintain terus, sampai akhirnya kita mulai bisa jalan sendiri tuh. Di awal pakai, eee, selain resource yang internal, mungkin kita juga butuh tuh resource eksternal yang memang orang-orang udah paham. Jadi Oke. kita arahnya jelas lah gitu, nggak buang-buang waktu dan juga nggak buang-buang uang gitu ya. Karena kan juga kayaknya sekarang ada jasa yang buat ads gitu ya? Benar benar, kayak ada agensi Iya ada gitu agensi ya, gitu. heeh. Selain ada ya bisa sih dilepas ke agensi, cuma kan dari kita sisi internal kita lebih paham Oh, bisnis oh, gitu, lebih paham bisnis jadinya kita harus kolaborasi sih kalau untuk awal. Jadi kayak butuh dari pelatihan atau training mana Mhm, orang-orang kita dilatih untuk jadi itu benar ya? benar benar. Karena kan semuanya harus ada ilmunya gitu, nggak Mmm, bisa yang misal kayak aku, bilang udah pernah kerja di digital marketing gitu, tapi kan digital marketing itu juga dinamis, heeh. industrinya juga dinamis. Mungkin yang waktu aku paham di momen itu, sekarang udah nggak ada lagi gitu, atau sekarang udah berubah gitu. Oh Jadi berubah zamannya ya? benar, kan juga cepat Iya, perubahannya, kita butuh informasi-informasi itu, nggak bisa, kayak full by pengalaman aja juga nggak bisa. oh, eee, biasanya nih ya kan dari Mhm, strategi itu kan butuh namanya perencanaan budget ya RAB bener, gitu ya. iya iya, heeh Kira-kira heeh. kemarin tuh Dila sampai membuat RAB-nya nggak di program itu? Kalau untuk budgetnya ada, Ada? cuma bukan yang detail banget sih, Oh, karena kan memang masih arahannya kemarin itu ya kasar-kasaran gitu? heeh, kasarannya kasarannya aja gitu. Kemarin itu aku budgetin di 45 juta per bulan Mhm, untuk the whole digital marketing-nya, mulai dari paid ads-nya, mmm, terus juga akan hire apa, agensi agency gitu-gitu, atau SDM yang emang sudah mengerti di bener bidang itu? bener, 45 juta per bulan. Terus nanti estimasi, pendapatan dari si paid, digital marketing-nya Heeh, itu di tahun pertama itu di 100 juta. Itu estimasi kemarin. Cuma kan kalau untuk realisasinya bisa banget sih lebih dari itu, pasti gitu. pasti bisa sih karena kan Iya, kalau kayak namanya pakai ads bisa menjangkau pasar yang lebih benar luas benar, lagi. tergantung kita tuh paham nggak strateginya apa, terus kita misal nih kita agak kurang optimal gitu, kita tahu mau ngapain setelah itu, gitu Mhm, sih. tapi juga kayak di, eee, Meta Ads gitu ya, Mhm itu kan kayak bisa setahuku ya, mhm. bisa ditargetin ya usia dari berapa sampai Iya, berapa heeh gitu ya. heeh, emang itu, Terus heeh. kayak, mau pria atau wanita Bener gitu kan, bener, terus juga lokasinya juga bisa heeh, ditentukan gitu iya, kan ya. bener Kayak kita bener, mau menjangkau daerah Jakarta aja, bener banget, daerah Bandung bener aja gitu ya. bener banget bener Itu banget, mah bisa. heeh, Jadi iya, karena makin banyak itu mah. semoga semoganya sih, Nah, selain tadi dukungan uang, kira-kira ada mhm, dukungan dari internal atau manajemen gitu? Apa aja tuh? pasti ada, karena nggak mungkin budget doang Nah, gitu. Yang paling utamanya sih sebenarnya support sih, support support dalam artian, mmm, apa namanya, internal kita tuh emang beneran yakin kalau ini adalah salah satu cara kita untuk mengoptimalkan usaha mencapai si ikan-ikan itu, mmm, gitu. mhm, Kalau nggak ada kepercayaan dari internal, misalkan, "Ah, ini buang-buang uang doang," gitu, "buang-buang waktu doang, mending ya udah lu fokus aja, canvassing atau apa," gitu ya, misalnya. Ya itu juga susah, mau kita akan gimana, usaha segimanapun ya tetap akan nggak dipercaya, gitu. Dia pertama sebenarnya support. Terus juga, dari sisi internal kayak ada timnya yang akan nge-handle itu. heeh, Terus dari sisi eksternal juga ada sih, Mas, apa kayak, tuh? apa, si agensi tadi, Oh gitu, agensi ataupun ya pihak-pihak internal yang kompeten yang dirasa kita bisa kolaborasi kolaborasi, dengan pihak tersebut, yang kita tahu nih bisnisnya, kita kan tahu bisnis kita, mhm, terus kita pengennya apa, orang-orang yang udah, eee aduh ada nyamuk lagi. Gak fokus ada nyamuk. Apa tadi? Lupa. eee, apa tadi ya? Iya Eksternal dukungan dukungan, kolaborasi kolaborasi, iya. Kalau untuk eksternal butuhnya orang-orang yang emang udah, paham di mhm, bidang digital marketing, kita kayak menyerap iya, ilmunya gitu, terus kita juga ngasih tahu kondisi existing kita,
positifnya apa, kendalanya apa, terus solusinya dari mereka apa, berdasarkan ilmu dan juga pengalaman mereka, tuh. Berarti, komitmen manajemen tuh penting berarti ya? Sangat penting Kalau banget, nggak itu ya heeh. berarti nggak bakal strategi ini nggak bakal Iya, jalan gitu kan? heeh, bener. Kadang kalau nggak ada rasa percaya gitu ya susah, gitu sih. Nah, ini kita udah ngobrol, terkait strategi, Mhm. tadi juga apa namanya ya, brand positioning, lalu juga digital acquisition. Nah, kita mau ada segmen pertanyaan jawab cepat, jawab Apa tuh? singkat dalam waktu 1 detik. Aduh, ada jawaban salahnya nggak? Nggak ada nih, Jadi salah kena cuman denda nggak pilihan nih? dua dua kata aja. Contoh. Contoh misalkan, pilih kipas angin atau AC, AC pasti kan. Kok Aku pasti? Lah, kok pasti? Jawabannya oh diatur apa pilih gimana nih? ini nih, Android, iPhone. Nah, Ya gitu. kan itu preferensi kan? Iya, Ya udah. jadi cuman gitu-gitu aja Iya, pertanyaannya. ya boleh. Langsung nih ya. Eh, Apa ya? tapi cepat katanya. Oh iya, iya. Jawab cepet nih langsung. Iya. Bubur diaduk apa nggak diaduk? Enggak lah, ngapain aneh banget diaduk. Ih, nggak boleh. Boleh diaduk. Kan enak diaduk gitu. Aneh. Ih, aneh. Oh, setengah diaduk setengah enggak gitu deh. Itu lebih aneh lagi. Kayaknya itu lebih Itu aneh lagi. lanjut nih, kopi apa matcha? Dua-duanya boleh nggak? Salah satu lah kan, Matcha. pilihan oh matcha. Matcha jeruk. Tapi nanti brandnya pip gitu. Kan nggak disponsorin. Oh matcha fit gitu ya. Iya. Terus rendang apa sate? Sate apa? Oh sate apa? Ayam apa kambing? Ayam. Ayam jantan apa betina? Ada pilihannya banyak amat. Nggak tahu. Oh ini apa lagi ya? Branding apa selling? Selling apa branding? Branding. Oh branding. Karena Nanti di-cut. enggak lah, kali ini kan aman. Pokoknya aman dan sejahtera. Ya, semoga. Tadi jawab yang pertama. Nah, berarti udahlah ya, pertanyaan cukup ya Kak. Nah, tadi udah juga gamenya sedikit, nanti ada hadiahnya lah pokoknya. Alhamdulillah, makasih Bapak Ibu. Nah, kira-kira nih dari tadi strategi udah segala macam, kira-kira ada nggak sih pesan untuk insan KAI Logistik? Kalau saya sih nggak Heeh. banyak-banyak, yang penting semangat terus. Ini udah menuju akhir tahun, kita Mhm. akan menghadapi masa festif lagi, yaitu Oke. masa Nataru. Jadi Oh iya. untuk rekan-rekan KAI Logistik semua, Mhm. semangat terus, Oh semangat. pokoknya selalu berpositif thinking apapun yang terjadi, pokoknya Heeh. usaha maksimal, hasil bahkan. Amin, amin. Semoga KAI Logistik semakin sukses, semakin jaya. Amin, benar. Jaya, jaya, jaya. Bukan itu slogan kita, salah ya. Bukan itu loh. Nah, berarti udah di akhir nih. Terima kasih banyak untuk Dila udah Sama-sama. sharing, udah insight yang luar biasa juga yang kita dapat. Semoga tadi strategi yang Dila buat yang sudah Mhm. diajukan ke manajemen juga Mhm. itu udah bisa benar-benar jalan, sudah bisa Amin, nanti Mhm. menuju Green Flag Logistik. Amin. Nah, untuk Sobat Kalok, terima kasih juga sudah dengerin ngobrol inspiratif. Sampai jumpa di episode berikutnya. KAI Logistik Is is possible. possible.